bersamamu, lalui setiap cobaan hidupku. Ku perlu engkau, pimpin langkahku, lalui setiap jalan kehidupanku. Takkan ku mampu jalan sendiri, engkaulah sumber kekuatan
Shalom, saya Eddie Chang, Senior Pastor dari Fresh Generation Community Church Malaysia. Menyambut Anda semua yang hadir hari ini. Nah, tahun ini FGCC mengangkat tema Progress dengan tagline Intentional and Consistent. Nah, surat 1 Timotius pasal 4 ayat 15 mengatakan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya, kemajuan atau pertumbuhan tidaklah otomatis, tetapi hasil dari keputusan, usaha yang disengaja, dan konsisten, serta tentunya karena anugerah Tuhan. Ya, kiranya kita semua mengalami progres, baik secara individu, keluarga, komunitas, gereja, dan berbagai aspek kehidupan. Dan kita semua mau semakin mencintai Tuhan, dan berbuah lebat sesuai visi FGCC, to build passionate and productive disciples to bless the nations. Selamat beribadah. Welcome home. Shalom Jemaat Fresh dimanapun kita berada. Selamat datang di Fresh Online Service pada Minggu 14 Februari 2021. Saya harap jemaat sekalian baik dan sehat selalu. Bagi jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah online bersama FGCC, saya ucapkan welcome home. Kami sangat senang dengan keberadaan Anda di sini. Dan untuk pendataan kami, jemaat sekalian diminta untuk dapat mengisi data diri melalui Google Form yang dapat diakses melalui QR Code yang muncul di sebelah kanan layar Anda atau pada link yang terdapat di description box di bawah ini agar kami dapat mengenal dan menyambut Anda secara personal. Selanjutnya, ada kabar gembira untuk kita semua karena FGCC sedang mengadakan Change Class yang merupakan kelas untuk membantu kita mengalami transformasi hidup di dalam Kristus. Kelas ini juga merupakan langkah awal untuk kita semua yang memiliki kerinduan untuk melayani bersama di FGCC. Kelas ini akan diadakan di 2 sesi, yaitu pada tanggal 20 Februari 2021 dan 27 Februari 2021. Kedua kelas ini akan diadakan pada hari Sabtu, lebih tepatnya pada pukul 10 pagi waktu Malaysia dengan menggunakan platform Zoom. Bagi jemaat sekalian yang tertarik, bisa langsung saja mendaftarkan diri melalui link ataupun QR Code berikut ini. Pendaftaran terakhir akan diadakan pada hari ini. Oleh karena itu, saya sendiri sama encourage jemaat sekalian untuk tidak melewatkan kesempatan ini dan langsung saja mendaftarkan diri Anda. Sebentar lagi kita akan mengadakan doa persembahan. Oleh karena itu, jemaat sekalian diminta untuk dapat membuka aplikasi online banking di rumah masing-masing. Untuk persembahan dan perpuluhan, jemaat dapat transfer ke account Public Bank. Untuk janji iman dan dana gedung, bisa transfer ke account OCBC Bank. Jemaat yang berada di Indonesia bisa transfer ke account Bank BNI. Semua nomor rekening ini juga terdapat di website FGCC dan dapat diakses melalui QR Code yang ada di slide ini. Semua persembahan ini akan digunakan untuk memperluas kerajaan Allah dan menjangkau banyak jiwa. Mari kita persiapkan hati untuk mendoakan persembahan dan memberikan dengan hati yang gembira. Shalom teman-teman, mari saya undang semuanya untuk mempersiapkan hati untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan minggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu dan iman dan hati-Mu Tuhan bagi gereja kami. Kami juga bawa setiap persembahan yang akan kami berikan hari ini, baik persembahan mingguan, perpuluhan, janji iman, ucapan syukur, dan semua persembahan lainnya. Kami berterima kasih bahwa kami masih boleh memberikan yang terbaik dari usaha kami. Berkati setiap usaha kerja kami, pekerjaan kami, terutama orang tua kami, dan juga bisnis kami, Yesus. Biarlah setiap persembahan yang kami berikan dapat dikelola dengan baik untuk menjadi perpanjangan tangan pekerjaan-Mu melalui gereja kami FGCC. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi bersyukur atas berkat-Mu dan kami siap untuk memberikan persembahan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Dan sekarang teman-teman, mari kita siapkan hati untuk mengikuti kebaktian hari ini. Selamat beribadah. Shalom FGCC. How are you guys doing today, church? Aku ingin mengucapkan a very happy Chinese New Year to all of you. 新年快乐，恭喜发财！希望你们全部身体健康，万事如意。
Ayo semua di sini yang siap dan bersuka cita untuk memuji Tuhan. Come on, let's clap our hands together. Let's go. Are you ready to sing for Jesus? Ku berikan segalanya, amin, bersamamu selamanya. Ku berikan segalanya, bersamamu selamanya. Kau Bapa yang bebaskanku, beri pengharapan di dalam Yesus. Ku serahkan segenap hidupku, ku aman di dalam kasih Yesus. Ku bangkit dalam-Mu, beritakan firman-Mu, hidupku tak akan sama. Here we go. Ku berikan segalanya, bersamamu selamanya, untuk selamanya. Kita katakan ku ikuti panggilan-Mu, hidupku untuk memuliakan-Mu. Ini hati dan jiwaku, firman-Mu yang terang di jalanku. Ku bangkit dalam-Mu, beritakan firman-Mu, hidupku tak akan sama. Ayo lebih semangat lagi, let's go. Ku berikan segalanya, bersamamu selamanya. Ku berikan segalanya, bersamamu selamanya, untuk selamanya. Come on, you ready? Let's sing this song. Ole, 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 ole. Ayo lebih kuat lagi. Ole, 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 ole. Kau telah jelikan mataku, kini ku yakin Kaulah jalan kehidupan. Untuk ku serukan nama-Mu yang telah bebaskan, yang telah bebaskanku. Ku berikan segalanya, amin, bersamamu selamanya. ku berikan segalanya, bersamamu selamanya, untuk selamanya. Yes, we give you all the praise, Jesus. Kami berikan Tuhan segenap hidup kami hanya kepada Engkau Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas hadirat dan penyertaan-Mu yang sentiasa sempurna dalam hidup kami Bapa. Thank you for your faithfulness and your kindness, Jesus. Sungguh Bapa, Engkau Allah yang perkasa. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Tidak sekalipun Engkau gagal dalam hidup kami Bapa. Pimpinlah kami. Kami ingin mengejar hadir-Mu Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu.
dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, ku mau mengejar-Mu. Once again we sing, dekat padamu Yesus. Dekat padamu, itu rinduku. Oh, setiap kataku Bapa, setiap kataku Kau pun menunggu. Oh, tak kusangka, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Yes, Jesus. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, membawa sembah, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, yes, we worship You, Jesus. Let Your kingdom come. Oh, we lift You up, Jesus. La da 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 da. La da 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 da. La da 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 da. La da. Oh, yes, we worship You, Jesus. Kami ingin mengejar Kau. Oh, we follow You. Oh, we follow You, Jesus. I will follow You, Lord. I will follow You. That's my promise. I will follow You till the end. I will follow You, for no other has loved me more. I will follow You with my whole heart. I will follow You with my strength. I will follow You till my whole life bring praise and glory. I will follow You. That's my promise. I will follow You till the end. I will follow You, for no other
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas hari yang baru ini Bapa. Terima kasih atas hadirat-Mu Tuhan, yang selalu mendampingi kami sepanjang hidup kami Bapa. Sungguh Bapa, we want to grow closer to you Jesus. Kami ingin mengejar hadir-Mu lebih lagi Tuhan. Until the end of our life, sampai akhir hidup kami Tuhan, we will follow you until the end Jesus. Sadarilah kami Tuhan, help us be aware Jesus, that you are always here with us. Engkau selalu berada di belakang pintu Tuhan. You are always waiting for us, and it's only us Jesus. Hanya kami yang perlu mengetok pintu itu Tuhan. Hanya kami yang perlu membuka pintu itu Tuhan dan datang kepada Engkau lagi Bapa. Terima kasih Bapa. Sungguh Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia Tuhan. We give you all the praise, all the glory, all in Jesus' name. Shalom, puji Tuhan, senang bisa berjumpa kembali. Kiranya semua kita dalam keadaan sehat dan juga fresh. Dan saya berharap kita juga mengalami progres ya di tahun yang baru ini. Di bulan Februari kita masuk tema Purity. Dan hari ini judul khotbah saya adalah Mungkinkah Hidup Kudus? Coba saya tanya, berapa banyak yang berkata mungkin? Coba angkat tangannya. Berapa banyak yang berkata tidak mungkin? Angkat tangannya. Yuk mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami datang di hadapan Engkau, urapi hamba-Mu dan juga setiap kami yang mendengarkan. Biarlah Tuhan, Kau juga memberkati komputer, handphone, internet, connection yang digunakan semuanya berfungsi dengan baik. Dan juga biarlah bahwa kami mengerti firman-Mu dan mengerti kehendak-Mu, dan kami mengerti untuk apa kami ada di dunia ini. Kami serahkan waktu ke depan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Baik, siapkan catatan supaya kita bisa mencatat apa yang menjadi pewahyuan yang Tuhan mau sampaikan buat engkau dan saya secara pribadi. Baik, saya akan mulai dengan pertanyaan seperti ini. Kalau misalnya, pernah nggak di antara kita yang ada pertanyaan atau kuesioner buat kita dengan pertanyaan seperti ini? Kira-kira seberapa sehat keuanganmu? Dan kalau ada pertanyaan yang lain seperti ini, kira-kira seberapa sehat kondisi kesehatan tubuhmu? Berapa tinggi suhu atau temperaturnya? Nah, kalau pertanyaan tentang seberapa sehat kondisi keuangan, kondisi kesehatan tubuh, itu pertanyaan yang lebih mudah atau lebih umum untuk mengukurnya. Tapi seandainya kalau engkau ditanya, seberapa kudus engkau? Wah, mungkin engkau langsung berpikir, siapa saya? Kalau Tuhan memang maha kudus, Dia berkuasa, Dia maha tahu, tapi saya kan manusia yang lemah, yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan dosa. Gimana mungkin saya bisa hidup kudus? Tapi pertanyaan itu ada benarnya juga ya. Kira-kira karena pada dasarnya Alkitab juga banyak sekali menuliskan tentang hidup kudus. Dan kita bersyukur firman Tuhan ini menjadi panduan, menjadi sumber iman, dan kita bisa belajar apa sih yang Tuhan maksudkan tentang hidup kudus. Yuk mari kita membaca dari 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang kedua. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan, sanctified dalam Kristus Yesus, dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus atau holy people, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Jadi saya mau sampaikan hal yang pertama, bahwa hidup kudus adalah pemberian Tuhan. Menarik kita baca, ini tulisan Paulus kepada jemaat Korintus, dan Paulus mengatakan bahwa jemaat Korintus jemaat yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan dipanggil menjadi orang-orang kudus atau holy people. Nah, padahal kalau kita pelajari, jemaat Korintus adalah jemaat yang banyak pelanggaran dan dosanya. Dosanya aneh-aneh, macam-macam. Tapi tidak mengingkari, tidak menyangkal bahwa Paulus menuliskan kepada jemaat Korintus adalah orang-orang kudus, jemaat atau holy people. Dan bukan untuk jemaat Korintus juga. Tadi ayat tadi kita baca menuliskan bahwa juga
dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi engkau dan saya yang berseru memanggil nama Yesus, yang percaya pada Yesus, engkau dan saya juga disebut orang-orang kudus atau holy people. Ternyata status atau identitas sebagai orang kudus, holy people, itu bukan karena usaha kita, tapi karena apa yang Yesus sudah lakukan buat engkau dan saya lewat kematian Dia 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Dia menebus kita bukan dengan emas dan perak, bukan dengan barang fana, tapi dengan darah yang mahal harganya, yang tidak bercacat celah, itu darah Yesus. Jadi hidup kita senilai dengan darah Yesus. Dia yang membeli dan telah membayar lunas harganya. Jadi hidup kudus adalah status, adalah identitas bahwa kita dikuduskan, diberikan hak menjadi anaknya, disebut umat yang kudus, holy people. Menarik ya, luar biasa. Dan apa yang kita pelajari dari firman Tuhan bahwa hidup kudus artinya adalah pemisahan atau pembedaan. Imamat pasal 20 ayat 26 berkata demikian, kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Jadi kudus itu adalah dipisahkan, ya, atau dalam New Living Translation berkata demikian, you must be holy because I the Lord am holy. I have set you apart from all other people to be my very own. Jadi ternyata kata kudus atau holy, ya, atau dikuduskan, sanctified, baik dalam bahasa Ibrani di Perjanjian Lama, yaitu adalah kata kados. Dan dalam Perjanjian Baru, dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, kata yang dipakai adalah hagiazo. Jadi baik kados maupun hagiazo artinya sacred. Artinya adalah consecrated, to dedicate, set apart, separate, something that is different. Jadi artinya kata holy, kata kudus, dikuduskan, itu adalah artinya dikhususkan atau dipisahkan, dipersembahkan, dan artinya juga berbeda, ya, something that is different. Jadi artinya memang ketika Tuhan mengatakan bahwa engkau dan saya dipanggil menjadi umatnya, umat yang kudus, yaitu untuk membedakan siapa Allah yang kita sembah. Jadi Tuhan yang kudus mengatakan bahwa kita adalah umat yang kudus, dan umat yang kudus artinya dipisahkan, yang membedakan, ya, umat yang kudus dengan bangsa-bangsa sekitarnya. Jadi menarik ya kata pemisahan atau pembedaan. Jadi maksud pembedaan atau pemisahan bukan berarti kita nggak boleh lagi tinggal di dunia. Tapi ingat bahwa Tuhan memanggil kita ada di dunia, bahkan Tuhan berkata engkau dan saya adalah garam dan terang bagi dunia. Jadi kita tidak dipanggil untuk pindah dari dunia, pindah ke planet yang lain. Dan artinya juga bukan kita mengasingkan diri, bukan terisolasi. Kita dipisahkan, tapi bukan terisolasi mengasingkan diri. Kita dipisahkan, gaya hidup, perilaku, karakternya. Jadi we are separated, but not isolated. Kita dipisahkan, tapi bukan terisolasi, ya. Dan kalau kita perhatikan contohnya, ya, guru kita, teladan kita yaitu Yesus Kristus, dia kurang rohani apa? Dia sangat rohani. Tapi Yesus juga dikenal sebagai pribadi yang nyambung, yang bisa duduk ngobrol dengan orang berdosa, dengan pemungut cukai, bahkan dengan orang Farisi, ahli Taurat. Bahkan Yesus bisa disukai anak-anak kecil. Artinya Yesus sangat relevan, sangat nyambung, bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Dan Yesus bukan aneh, berarti kan dia nyambung, bisa ngobrol. Tapi ingat, Yesus mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Yesus terpisah, Yesus berbeda, tapi bisa disukai dan bisa nyambung dan orang mau dengar apa yang Yesus sampaikan. Itu yang dimaksud adalah umat yang suci, yang berbeda, yang bisa melawan arus. Tapi dicari, diakui, dan mereka mau datang untuk mendengarkan kau dan saya. Kalau kita menjadi umat yang kudus, yang terpisah, yang berbeda, dan kau dan saya dipanggil untuk membawa perbedaan dan perubahan yang positif buat sekitar kita, dan membawa banyak orang datang kepada Tuhan.
Ya. Dan yang ketiga, hidup kudus adalah perjalanan atau proses. Ya, tadi kita mendengar bahwa kita belajar bahwa hidup kudus juga bicara tentang status dan permulaan atau pemberian daripada Tuhan buat kita. Jadi kita nggak bisa, kita kudus bukan karena usaha kita ya, bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena dikuduskan, diberikan anugerah oleh Tuhan, atau kita dibenarkan dari orang yang berdosa menjadi orang yang sekarang menjadi orang benar. Jadi Yesus telah justify us. Dia memberikan pembenaran atau justification. Ya, dia benarkan kita karena dia menebus dosa engkau dan saya di kayu salib. Dia bayar harganya dengan lunas buat engkau dan saya. Dan kita dikuduskan. Jadi ini level yang pertama, yaitu yang namanya position sanctification. Kita dikuduskan, kita dibenarkan, diberikan status yang baru sebagai anak Allah. Dan kita berpindah dari dulunya dari gelap kepada terang. Kita berpindah dari umat yang berdosa menjadi umat yang benar. Kita dikuduskan, ya, dibayar lunas dari dulunya budak, slave menjadi anaknya. Ya, jadi ini dari position sanctification kita dikuduskan, kita diberikan identitas dan status yang baru. Tapi nggak berhenti sampai di situ saja, ya. Karena kita perlu mengalami proses yang kedua ini, ya. Karena hidup kudus juga bicara perjalanan, namanya progressive sanctification. Dan ini memerlukan ketaatan, memerlukan ketekunan dari engkau dan saya, dan memerlukan waktu. Ya, saya kasih contoh misalnya. Ya, ingat tadi bahwa kita berubah statusnya dari seorang budak. Budak apa kita? Slave. Budak kepada dosa, budak kepada masa lalu, budak kepada iblis. Ini gambaran seperti orang Israel. Ya, mereka dulunya budak, dijajah oleh bangsa Mesir dengan rajanya Firaun. Firaun melambangkan iblis. Mesir melambangkan hidup masa lalu, diperbudak oleh iblis di masa lalu. Dan bangsa Israel dikeluarkan, ya, dibebaskan dari Mesir melalui padang gurun untuk menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Jadi status mereka dulunya diperbudak, sekarang merdeka. Jadi sama hidup kita. Dulunya kita menjadi budak iblis, budak dosa, dan bos kita, majikan kita adalah iblis. Kita dibeli dari perbudakan itu dan sekarang diangkat menjadi anak. Jadi saya kasih perumpamaan begini ya, kasih contoh begini. Jadi di zaman dulu tuh ada perbudakan ya, jual beli budak. Jadi ada budak yang kemudian dibeli, ditebus oleh tuannya yang baik, majikan yang baik. Dan kemudian dia bukan lagi menjadi budak, kemudian dikasih hak, diubah statusnya, kamu bukan budak lagi, sekarang menjadi anak. Kamu dapat warisan, kamu punya hak menjadi anak. Tapi walaupun statusnya sudah berubah menjadi seorang anak, tapi perilaku, gaya hidup, karena dia udah bertahun-tahun diperbudak oleh majikannya yang jahat. Sehingga waktu dia sudah berpindah jadi anak di dalam majikan, keluarga yang baik ini, dan bahkan majikannya mau menjadi ayah, bapak dari budak ini, dan budaknya menjadi anak. Tapi anak ini masih ketakutan, nggak berani makan bareng di meja, masih duduk di lantai. Dan bapaknya berkata, kamu bukan budak lagi, kamu anak. Kenapa kamu masih punya perilaku seperti budak? Kamu bukan budak lagi, kamu adalah anakku yang aku kasihi. Jadi kadang-kadang untuk merubah mental pola budak yang lama perlu waktu. Jadi makanya ada istilah begini. Untuk Tuhan membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir cukup 1 hari. Tapi perlu bertahun-tahun untuk mengeluarkan Mesir dari pikiran orang Israel. Jadi cukup 1 hari untuk kita berubah statusnya dari orang berdosa kepada orang benar, dari budak kepada anak, dari terang dari gelap kepada terang, dari hidup dari perbudakan dosa kepada hidup baru, hidup yang benar, hidup yang kudus. Cukup 1 hari.
Tapi perlu bertahun-tahun untuk mengeluarkan mental perbudakan, pola pikir yang lama. Untuk benar-benar kita tahu bahwa kita adalah anak, kita adalah orang kudus. Ya, dan itu perlu progressive sanctification. Tapi kadang-kadang kita merasa gagal, kita merasa lemah. Tapi jangan berhenti ya. Kalau kita gagal, kita jatuh, bangkit kembali. Mari akui di hadapan Tuhan selama kita tahu bahwa Tuhan yang baik menerima dan mengasihi kita apa adanya. Bahkan Dia telah mati buat kita menembus dosa kita pada saat kita masih berdosa. Apalagi sekarang kita anaknya. Jadi jangan sampai terintimidasi oleh iblis. Ya, dan memang kita belum sempurna. Katakan kepada iblis, ya, saya ini dalam posisi work in progress, WIP, work in progress. Saya tetap dalam penyempurnaan pengudusan oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih baik hari demi hari, semakin serupa seperti Yesus. Jadi jangan tertipu oleh iblis, oleh intimidasi yang mengatakan bahwa kok engkau nggak layak, engkau masih berdosa, engkau jatuh bangun. Iya, saya jatuh bangun, tapi saya perlu anugerah Tuhan dan saya akan bangkit. Dengan anugerah Tuhan saya akan terus dikuduskan. Dengan kekuatan daripada Tuhan saya mampu melewatinya. Dan saya mau tetap taat kepada Tuhan. Nah, jadi saya percaya bahwa kita akan mengalami perubahan ini seiringnya waktu, dan firman Tuhan akan menguduskan kita, mengubah pola pikir kita. Dan saya percaya juga lewat bantuan komunitas, Roh Kudus yang menolong kita, melalui proses hari demi hari kita akan diubahkan. Jadi saya kasih contoh yang berikutnya. Yang kedua ini bagus nih ya. Pernah nggak nonton film Tarzan? Jadi Tarzan itu banyak versinya. Salah satu versinya dia memang dibesarkan di hutan oleh sekelompok gorila. Jadi dia cara makan, tidur, cara cari makanan, cara hidupnya benar-benar seperti kelompok gorila ya, yang hidup di alam bebas, alam liar, di hutan liar seperti itu. Dan kemudian Tarzan ini nggak tahu gimana caranya akhirnya ke kota, ketemu dengan orang, mulai akhirnya ada keluarga yang mau mendidik dia, mengangkat dia jadi anak. Tapi Tarzan ini karena sudah bertahun-tahun dididik di hutan oleh kelompok gorila, jadi dia nggak mengerti cara makan, cara minum, gimana ngomong, gimana kemudian matematika dan sebagainya, dia nggak mengerti. Ya, dan pola hidupnya, cara hidupnya masih pola yang lama. Jadi walaupun statusnya sekarang udah diadopsi menjadi anak, tapi bertahun-tahun untuk dia mengalami pola pikir dan pola hidupnya mengalami perubahan. Jadi sama juga engkau dan saya. Kita yang sudah dibenarkan, mengalami justification, kita mendapat position, sanctification, kita perlu mengalami progressive sanctification. Ada satu ayat yang saya suka sekali, bagus sekali. Di Filipi pasal 2, ayat 12 berkata demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir. Wah, bagus ya ayat ini ya. Kamu senantiasa taat, dan karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jadi ada kata kerjakan keselamatanmu. Coba perhatikan kata kerjakan keselamatanmu ini maksudnya apa? Ya, kita bisa lihat di terjemahan bahasa Inggris ya. Salah satunya saya kutip dari Amplified Bible bagian ini ya. Perhatikan, continue to work out your salvation. Jadi bukan work for salvation, tapi work out your salvation. Jadi bukan bekerja untuk diselamatkan, bukan melakukan perbuatan baik untuk mengalami keselamatan, tapi kita mengerjakan atau menyelesaikan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Ya, ada lanjutannya seperti ini, that is cultivated. Kita pupuk, kita kembangkan, kita gemburkan keselamatan yang Tuhan kasih. Bring it to full effect. Kita sempurnakan, kita paket keselamatan, kesembuhan, janji Tuhan. Ada berkat, ada perbuatan baik, ada anugerah, ada karunia yang Tuhan mau kita pakai untuk melayani, itu jadi berkat. Ada banyak ya janji-janji Tuhan dan perintah Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Actively pursue spiritual maturity. Jadi kita work out, kita live out, kita mengerjakan, melanjutkan ya karya keselamatan itu, menyelesaikannya sampai akhir.
sampai kepenuhan, sampai utuh, ya. Dan ini kehendak Tuhan buat engkau dan saya. Jadi saya percaya bahwa ada kehendak Tuhan buat engkau dan saya. Kalau kita perhatikan di ayat selanjutnya, ayat 13 ini menarik ya, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi untuk taat, untuk work out your salvation juga bukan karena tekad, bukan karena semangat sendiri, bukan karena sombong ya, tapi again ya, kita memerlukan anugerah Tuhan. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu, ya, Dia bekerja dalam hidup kita, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi saya mau katakan kekudusan adalah perjalanan terus menerus. Ya, kita perlu tekun, taat, dan perlu waktu untuk meninggalkan pola yang lama. Dan saya percaya bahwa kita semakin disempurnakan hari demi hari, kita akan semakin sempurna seperti Yesus, dan kita semua adalah dalam proses progress. Work in progress. So jangan lemah, jangan menyerah, maju terus dalam Tuhan ya. Dan ada berita baik kalau kita terus setia dan taat selama-lamanya, dan pada akhirnya kita akan mengalami yang namanya final sanctification. Saat Yesus datang kembali menjemput kita, umatnya, orang percaya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 dan ayat 24. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Puji Tuhan. Jadi kita akan mengalami yang terakhir ini, final sanctification. Bahkan roh, jiwa, dan tubuh kita sempurna seutuhnya. Dan kita nggak bisa melakukan itu. Kita nggak mungkin sempurna. Kita masih ada kelemahan dan dosa. Tapi kedatangan Yesus nanti kedua kali menjemput kita, kita akan disempurnakan mengalami final sanctification. Coba ulangi bersama dengan saya. Position sanctification. Ya, kita mengalami justification, kita mengalami pembenaran karena karya Yesus di kayu salib, dan kita teruskan itu mengalami apa? Progressive sanctification. Kita mengalami pengudusan yang progress, yang terus-menerus ya. Dan akhirnya adalah kita mengalami final sanctification. Kalau kita lihat ini, position sanctification dan final sanctification adalah sepenuhnya pekerjaan Tuhan. Anugerah Tuhan buat engkau dan saya. Bagian kita adalah progressive sanctification, yaitu taat. Kita mengikuti kehendak Tuhan, terus-menerus diperbaharui dengan rendah hati. Walaupun kita jatuh bangun, kita mau setia sama Tuhan, akhirnya kita makin kuat di dalam anugerah Tuhan. Ya, karena Tuhan yang mengerjakan dalam diri kita kerelaan menurut kehendak dan kekuatan dan kerelaannya dalam hidup engkau dan saya. Oke, dan yang terakhir, hidup kudus adalah persembahan atau penyembahan. Ya, kita mempersembahkan hidup kita lewat hidup kudus ini. Jadi menarik perhatian saya setiap kali saya mendengar seorang yang pendeta dalam bahasa yang bisa bahasa Mandarin, atau ada orang tua yang bisa bahasa Mandarin ketika ngumpul sebelum makan. Di pendeta ini atau orang tua ini, ya, mereka berdoa dalam bahasa Mandarin sebelum makan. Nah, saya perhatikan itu ya. Salah satu kalimat yang mereka ucapkan dalam doa makan seperti ini. Wamenpa, zai zuo san de shiwu, qiu ni lai jie jing fen gui wei sheng. Perhatikan kata jie jing fen gui wei sheng. Jadi saya terjemahkan ya. Ini doanya adalah, ya, kami bawa makanan yang ada di meja. Makanan ini biarlah dikuduskan, dipisahkan, dan dipersembahkan atau dikhususkan. Jadi cecing, dikuduskan, fengpie, dipisahkan, weiseng, didedikasikan, dikhususkan, dipersembahkan. Menarik ya, bagus ya kata ini ya. Dan ini menunjukkan arti kudus. Artinya ini menggambarkan hidup kita dikuduskan, kita dipisahkan dengan tujuan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi kudus sekali lagi bukan kata pasif, bukan diam, bukan nggak ngapa-ngapain, bukan kondisi, oh saya nggak berdosa, saya nggak berzina, saya nggak bohong, saya nggak melakukan yang Tuhan larang. Tapi kata kudus adalah kata yang sangat indah, yang baik, ya, yang beautiful. Bahkan saya perhatikan ada satu ayat yang indah ya. Jadi kekudusan ini bukan sesuatu yang aneh, bukan yang menakutkan ya, tapi sesuatu yang indah. Perhatikan di Mazmur 96 ayat 9 berkata demikian. Saya bacakan dari New King James Version. Oh, worship the Lord in the beauty of holiness. Tremble before Him all the earth.
Perhatikan kata the beauty of holiness. Jadi kekudusan itu beauty, indah, bukan aneh, bukan menakutkan. Ini persembahan yang terbaik yang kita bisa persembahkan bagi Tuhan. Ya, kiranya hari ini kita mengerti bahwa pertanyaan mungkinkah hidup kudus? Jawabannya mungkin, jelas, bahkan exactly, bahkan itu adalah kehendak Allah. Bahkan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita diberikan hak, kita dikasih status identitas yang baru, umat yang kudus. Jadi mungkin, dan terus mengalami proses pengudusan, bahkan sampai kekudusan yang sempurna yang Tuhan anugerahkan buat engkau dan saya pada step final sanctification. Dan kiranya hidup kita ini yang kudus ini, yang indah, yang kita mau jalani di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, umat pilihan Tuhan. Dan tentunya ini pilihan engkau dan saya. Kita mau memilih ikut jalan Tuhan atau jalan dunia atau jalan iblis. Dan Tuhan tidak pernah memaksa. Tapi Dia ingin sekali, Dia Bapa yang baik untuk kita menjadi partnernya, menjadi anaknya, untuk membawa perubahan perbedaan. Biarlah hidup kita ini menjadi persembahan yang indah, yang terbaik. Ya, kalau engkau sudah berkeluarga, biarlah engkau dan saya menjadi hadiah atau persembahan yang terbaik dalam kekudusan buat pasanganmu, buat suami istri, anak-anakmu, dan keluargamu. Kalau engkau yang sedang pacaran, biarlah engkau menjadi hadiah yang terbaik, yang indah di dalam kekudusan buat pasanganmu, buat pacarmu. Apalagi pas ya, Valentine ya, hari ini ya. Biarlah hari kasih sayang ini engkau ekspresikan, engkau ungkapkan dengan kasih sayang sejati di dalam kekudusan, di dalam kehormatan. Kalau engkau sayang dengan pacarmu, hormati dia, hidup dalam kekudusan. Kasih sayang sejati bukan hawa nafsu yang kotor, yang keji, yang dari dunia, dari iblis yang sifatnya menghancurkan. Ingat, kasih sayang dari Tuhan itu membangun dan membawa kebahagiaan dan keindahan. Tapi hawa nafsu dari dunia, dari iblis, itu akan merusak, akan mencemarkan, akan menjatuhkan harkat martabat. Mari setiap kita menjadi persembahan yang terbaik, terutama bagi Tuhan. Biarlah engkau dan saya menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dan biarlah kita menjadi umat yang berbeda dan membawa perbedaan. You are different to make a difference. Engkau berbeda untuk membawa perubahan. Ya, lewat keberadaanmu menjadi pembawa perubahan dan perbedaan untuk sekitarmu, untuk keluargamu, untuk gereja, untuk komunitas, untuk kantor, di mana engkau ditempatkan oleh Tuhan. Dan bila kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, ya sesuai dengan Roma pasal 12 ayat 1, saya akan tutup dengan ayat ini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya berdoa biarlah hidup yang kudus, yang berkenan, ya, yang terpisah, yang berbeda, kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup kita dan tubuh kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan kita, karena Dia layak menerima yang terbaik dari engkau dan saya. Dan saya teringat ketika mempersiapkan khotbah ini, ada lagu yang saya mau kita nyanyikan bersama-sama sebagai doa dan juga ucapan syukur dan komitmen kita di hadapan Tuhan. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Kalau ada yang bisa nyanyi, mari nyanyi bersama dengan saya. Kalau ada yang belum bisa, mari belajar lagu ini ya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan
sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Mari sekali lagi sama-sama katakan, Bapa, ku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sekali lagi katakan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini, dan juga untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan kami persembahkan tubuh kami, hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Engkau, sebagai ibadah kami yang sejati di hadapan Engkau. Biarlah Tuhan kami meneruskan perjalanan iman kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami gak berhenti di status kami sebagai orang benar, sebagai umat yang kudus, tapi kami juga mengalami progressive sanctification. Kami mau taat, kami mau rendah hati, dan juga semakin disempurnakan, sehingga kami mencerminkan hidup yang baru. Ya Tuhan, kami live out, kami walk out the salvation yang sudah Kau nyatakan buat kami dalam menjadi utus penuhnya. Terima kasih Bapak, berkati seluruh umat-Mu. Kami yang lemah Kau kuatkan, yang jatuh bangun biarlah Engkau hiburkan, Kau kuatkan kembali untuk kembali Tuhan datang kepada Engkau, bukan menjauh daripada Engkau, tapi mendekat kepada Engkau. Kami tolak setiap intimidasi dan tipu musnah iblis setan di dalam nama Yesus. Hanya Yesus yang layak untuk kami ikuti, karena hanya Yesus yang mati buat kami. Sedangkan iblis adalah pencuri, penipu, dan tujuannya mau membinasakan hidup kami. Kami mau taat hanya kepada Yesus yang telah mati buat kami. Berkati seluruh umat-Mu yang juga yang sedang dalam mencari pekerjaan. Berkati Tuhan supaya mereka boleh menemukan pekerjaan. Terima kasih Bapak. Kami jangan lupa berdoa untuk Indonesia, Malaysia, dan seluruh dunia Tuhan yang dilanda COVID-19 ini. Biarlah Tuhan Kau pulihkan segera Tuhan, dan vaksin yang ada boleh bermanfaat dan efektif boleh digunakan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya Tuhan. Berkati juga para volunteer yang sudah melayani, berkat dicurahkan hidup mereka makin melayani, makin penuh sukacita. Juga berkati setiap persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah Tuhan Kau balas setiap tangan-tangan yang memberikan. Berkati juga usaha pekerjaan kami, dan juga usaha pekerjaan orang tua kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, dan kami menyerahkan doa kami, dan kalau sebentar kami juga akan akhiri ibadah ini Tuhan. Kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari arahkan hati pikiran kita dan angkat kedua tangan kita, dan mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, memberikan engkau kasih karunia, dan dialah engkau akan terus naik bukan turun, engkau menjadi kepala bukan ekor. Diberkatilah dalam seluruh yang kau kerjakan berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Diberkati sekolahmu, pekerjaanmu, keluargamu,
kesehatanmu, seluruh aspek kehidupan diberkati oleh Tuhan. Mari terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus, menyertai kita semua mulai hari ini seterusnya selama-lamanya, sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus setiap kita percaya. Mari sama-sama katakan, amin. Stay safe, stay connected with God and with community. Dan jangan lupa untuk juga terus ya saling membangun dalam komunitas dan juga membangun progres dan resolution yang sudah kita tetapkan bersama. Selamat beraktivitas dan selamat hari Minggu, and God bless you.